Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jiwa, jumpa lagi dalam acara podcast Bincang Jiwa RS Mutiara Sukma. Kali ini saya Tia akan menemani sahabat jiwa berbincang-bincang tentang tema menarik yang sudah disiapkan oleh tim Bincang Jiwa untuk episode kali ini. Seperti biasa, Bincang Jiwa hadir untuk memberikan informasi yang bersifat edukatif tentang kesehatan mental, juga membahas isu-isu yang sedang hits tentunya yang berhubungan dengan kesehatan mental. Pada episode kita kali ini, kita akan membahas tema menarik tentang pendampingan lansia dari tubuh hingga kesehatan mental. Untuk membahasnya, saya telah kehadiran dua narasumber ahli kesehatan mental di RS Mutiara Sukma. Beliau adalah Dr. Rizky, spesialis kedokteran jiwa, dan Mbak Astri Mayasari, Magister Psikolog. Kita sapa dulu ya sahabat jiwa. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Sehat nggih Pak Dokter? Ya. Baik. Mbak Astri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Tia. Segar sekali Mbak Astri nih ya. Iya. Baik, tema kita menarik sekali pagi hari ini Mbak Astri dan Pak Dokter tentang fase perkembangan yang insya Allah akan kita lewati. Semoga kita diberikan umur yang panjang, fase lanjut usia atau biasa kita sebut dengan lansia. Nah Pak Dokter, apa sih yang perubahan-perubahan yang terjadi pada masa lansia tersebut, misalnya dari segi fisik dan mental, perubahan apa yang akan dialami seseorang? Ya baik, terima kasih Mbak Tia. Jadi sebelum saya menjawab, saya ingin membukakan fakta dulu atau data riset ya. Jadi memang di Indonesia itu angka harapan hidupnya kan sekarang sudah mulai panjang ya sekarang ya. Jadi harapan hidup kita mungkin di Indonesia itu cukup tinggi ya. Jadi ini menjadi suatu poin kita nanti karena kita penting kita hidup di lingkungan yang mungkin kita sering lihat orang bermasyarakat banyak yang sudah lansia gitu. Jadi perlu kita ketahui tadi ya. Jadi apa-apa aja sih sebenarnya perubahan pada lansia? Yang pertama tentunya dari fisik ya. Dari fisik itu yang mungkin kelihatan paling mencolok ya. Mungkin kalau dari fisik, dari pertama paling gampang tuh dari rambut mungkin ya. Rambut sudah mulai memutih, terus mungkin dari muka juga ya sudah mulai berkerut ya. Keriput ya. Kalau senyum sudah ada garis-garisnya ya. Betul. Terus dari postur juga kan mulai mungkin sudah tidak setegap mungkin dulu kita masih remaja tegap, sekarang sudah mulai agak sedikit ya sudah mulai menurun ya. Terus itu dari fisik, dari tampilan. Selanjutnya tentunya dari organ ya, dari mental juga ya, yang kita akan bahas ini. Jadi secara holistik penuaan itu merupakan proses degeneratif ya, yang semua orang tadi seperti Mbak Tia bilang itu pasti akan dialami ya seperti itu. Jadi fisik tentunya fungsi-fungsinya pun juga ikut menurun ya, seperti fungsi otot ya atau fungsi alat gerak ya, dan mental. Nah ini mental juga tadi awalnya mungkin responsif ya, mungkin sekarang agak mulai melambat responnya seperti itu, dan biasanya juga lebih sensitif sih biasanya ya. Paling mencolok tuh paling sensitif, udah sensitif. Oh baik. Pak Dokter, seseorang kan tadi Pak Dokter menyebutkan ada perubahan dari segi fisik seperti rambutnya. Kalau rambut kadang-kadang sekarang masih muda pun sudah mulai ada perubahan ya Pak Dokter. Mungkin dari segi usia Pak Dokter, kriteria seseorang dikatakan memasuki usia lansia itu di usia berapa Pak Dokter? Ya, usia 60 tahun ya. Jadi sebenarnya dari WHO dan Departemen Kesehatan ya, atau mungkin sekarang Kemenkes itu thresholdnya adalah 60 tahun. Berarti ya seorang dikatakan masuk usia lansia itu 60 ke atas. Jadi kalau standar ASN mungkin yang 56 masih belum masuk lansia, sebenarnya kita pensiun tapi kadang-kadang dikatakan sudah masuk lansia, padahal lansia itu di 60 ya Dok ya standarnya. Mungkin tadi yang disebutkan oleh Mbak Tia pre-nya ya akan menuju fase lansia ya. Mungkin jadi untuk mempersiapkan diri harus siap-siap ya berarti.
pensiun itu kok dalam pekerjaan sudah alarm ya, berarti kita akan memasuki fase yang namanya lansia. Iya. Oke. Kalau Mbak Astri nih, kalau tadi Pak Dokter sudah menjelaskan perubahan dari segi fisik, kemudian mental. Kalau Iya. dari perasaan biasanya yang sering ditemui lansia itu perubahan perasaan yang paling kelihatan itu apa, Mbak? Kalau secara psikologis gitu ya. Iya, psikologisnya. Tadi kan sudah dari Pak Dokter kan fisik gitu ya, dan juga mental. Nah, kalau dari psikologis sebenarnya mirip sih. Maksudnya kayak secara emosi jadi mudah tersinggung gitu ya. Ada timbul rasa cemas pastinya, karena kan menghadapi fase lanjut usia itu kan dengan perubahan-perubahan fisik tadi gitu. Terus secara perilaku, kita bisa lihat dari segi perilaku juga muncul regresi. Jadi kayak itu tadi kayak anak-anak gitu, karena kan secara kognitif dia mulai menurun ya, memorinya ya, kayak fungsi memorinya menurun, daya ingatnya juga, kemampuan dia kontrol emosi juga berkurang gitu. Akhirnya perilaku yang nampak kemudian bisa jadi regresi, jadi munculnya seperti anak-anak gitu. Makanya kadang-kadang kan orang bilang kalau mendampingi orang lanjut usia itu seperti kayak anak-anak, balik ke anak-anak berarti lagi bukan ya. mitos itu ya. Jadi Iya, orang bilang jadi bukan. beneran bahwa lansia itu akan kembali ke fase seperti anak-anak. Perilaku. Tapi mestinya kan ada perbedaan tuh Pak Dokter ya antara anak-anak dengan lansia nih. Gimana perbedaan yang mencolok perubahan dari segi mentalnya? Kalau pada lansia itu dari mungkin usia dia ketika produktif itu sensitifnya itu yang bagaimana yang biasanya muncul pada lansia? Baik, jadi kalau dari lansia ya, jadi sebenarnya dari psikiatri sendiri memiliki ada satu diagnosa atau diagnostik ya terkait dengan perubahan perilaku dan psikis pada pasien lansia, namanya BPSD, Behavioral and Psychological Symptom of Dementia. Jadi dari pikiran atau dari pola pikir dan perilakunya ada perubahan ya. Kalau dari pikiran mungkin terkait dengan moodnya ya. Jadi biasanya 80% pasien lansia itu ya memang cukup tinggi untuk mengalami depresi ya. Jadi depresi sebenarnya bukan hanya sedih atau menangis, tapi tadi kayak mudah cepat lupa, sensitif, dan mungkin tadi yang paling sering kita lihat tadi dia lebih mudah lebih mudah mengalami penurunan mood ya, seperti kayak mudah lelah atau kayak bad mood aja setiap hari gitu. Nah, itu yang sebenarnya dari segi pikiran ya, atau dari mood. Sedangkan kalau dari perilaku ya tadi mudah sensitif dan sudah mudah curiga. Nah, Mudah curiga ini yang seperti bagaimana Pak Dokter biasanya? jadi ada sebuah pemikiran yang salah. Jadi sebenarnya banyak yang saya temui itu pasien dengan lanjut usia dibawa oleh orang tuanya itu dibawa oleh anaknya ya, dibawa oleh anaknya dengan kecurigaan yang cukup tinggi. Contohnya dia merasa anak-anaknya itu mau berbuat jahat pada bapaknya misalkan atau ayahnya, atau tetangga-tetangganya ini pada nggak suka sebenarnya sama pasien. Nah, jadi ada beberapa tadi pola pikir tertentu, dia tuh yakin bahwa dirinya itu nggak disukai atau ada yang akan berbuat jahat pada dirinya. Jadi itu keren isi pola pikirnya seperti itu. Yang menyebabkan perubahan pola pikir sampai seperti itu nih Pak Dokter, padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah berpikir seperti itu. Apakah ada perubahan dari segi hormonal atau bagaimana Pak Dokter sehingga sebegitu mempengaruhi mood seseorang sampai misalnya dia jadi curiga, perilakunya jadi tadi mudah curiga sama orang, kemudian nggak percayaan kan kayak gitu Pak Dokter. Itu gimana, apa yang terjadi Pak Dokter? Ya tentunya kalau sudah curiganya sulit dipatahkan ya, berarti itu sudah termasuk waham kalau istilah dari psikiatri ya. Jadi waham tadi itu ada satu kepercayaan yang salah terhadap suatu objek gitu. Nah, kalau sudah masuknya waham itu berarti gejala cukup berat. Kalau curiganya itu sudah dipatahkan tuh gejala cukup berat. Jadi itu yang harus kita lihat atau kita harus kita harus cermati. Kira-kira orang tua kita di rumah atau mungkin keluarga kita kecurigaannya ini suatu hal yang normal atau tidak gitu. Nah, kadang selain tadi adanya waham tadi, adanya halusinasi. Nah, gitu jadi juga. mohon maaf,
keluhannya mungkin seperti pasien dengan gangguan jiwa berat ya, kayak seperti skizofrenia, namun keluhannya itu atau halusinasinya tidak setiap hari seperti orang skizofrenia, karena ada perubahan tadi hormonal ya, tentunya tadi dari fisiologi fungsi tubuhnya fungsi juga tubuh berubah ya. Semuanya ada mengalami penurunan fungsi atau performance. Selain itu juga dari neurotransmitter ya, jadi ada namanya dopamin. Jadi sebenarnya dopamin ini yang memegang penting ya terkait dengan perilaku yang tadi curiga atau halusinasi. Jadi memang menjadi ketika masuk fase lansia itu penurunan fungsi tubuh itu juga sangat beresiko untuk perubahan kondisi mental. Betul. Ya Pak Dokter ya, sehingga pendamping keluarga yang terdekat, anak-anaknya memang harus lebih care ya Pak Dokter dengan kondisi dari orang tuanya atau lansia yang dirawat oleh dia. Lebih peka lagi berarti dengan perubahan-perubahan di pikiran, perasaan, respon dan perilakunya seperti itu ya Pak Dokter. Ya, itu yang kadang suka miss ya mungkin antara anak dan pasien atau dengan lansia ini. Kadang suka keluyuran, sudah nggak tahu kok ayah saya mana ya gitu. Jadi berkeluar malam udah nggak tahu ayahnya kemana, atau dia tadi curiga dia mengurung diri di kamar, ternyata ada suatu kepercayaan yang kuat bahwa dirinya tadi akan akan diganggu oleh tetangga atau keluarganya sendiri. Jadi muncul ketakutan-ketakutan seperti itu. Itu yang terjadi di lansia seperti tadi itu apa dipengaruhi juga oleh bacaan dia atau pergaulan dia sebelum dia masuk fase lansia itu Pak Dokter? Ya, jadi sebenarnya salah satu faktor risiko sih sebenarnya ya, namun tidak ada penyebab pasti atau faktor risiko yang menyebabkan faktor A itu pasti akan menyebabkan terjadinya waham tadi. Jadi sangat banyak dari faktor biologi, psiko dan sosialnya. Itu baik. Mbak Astri, kalau tadi kita mendengar penjelasan Pak Dokter ya bahwa memang banyak sekali kondisi-kondisi perubahan mental yang bisa dialami oleh seseorang ketika memasuki fase lansia. Dari segi psikolog, hal-hal kecil apa sih sebenarnya yang sepertinya sepele tapi itu penting buat lansia? Mungkin dengan begitu kita bisa sebagai pendamping bisa menghindari untuk terjadinya gangguan mental tadi. Gimana Mbak? Ini pengalaman aja ya. Kebetulan saya satu rumah dengan ibu saya yang usia 60 tahun dan kakek saya yang usianya 84 tahun sekarang. Jadi kelahirannya 1942. Tapi ini nih Dok, dia masih bawa motor. Masih bisa produktif pernah jemput saya gitu. Jadi tapi memang karena kekhawatiran ibu saya untuk jangan jauh-jauh gitu. Jadi kayak cuma dia sekedar ke pasar, dia ke rumah sakit sendiri, dia periksakan dirinya sendiri gitu. Nah, kalau melihat pengalaman itu sih ya lebih kepada akhirnya proses dia menjalani hidup ya. Jadi saya melihat kakek saya ini orangnya suka mencatat. Jadi karena kebetulan guru juga ya, pensiunan guru, jadi beliau suka sekali mencatat apapun itu. Jadi masih manual dan banyak sekali buku catatannya yang setiap habis dia beli lagi gitu. Nah itu kan membantu dia untuk merekam gitu ya. Jadi kan dibaca lagi, dia buka lagi, mana ya catatannya dibuka lagi. Jadi membantu dia untuk nggak mudah lupa jadinya. Jadi masih ingat pulang ke rumah juga jadinya kan usia 80 kan sudah agak memorinya udah berkurang sekali ya Dok ya gitu. Jadi dia dan juga orangnya produktif. Jadi apa-apa yang rusak dia perbaiki gitu. Nah, jadi dan juga karena kami merasa bahwa dukungan dari keluarga gitu ya. Ibu saya pun juga merawat ayahnya gitu kan, dan saya juga sebagai cucu juga ikut gitu memperhatikan kondisi. Jadi yang paling penting tentunya adalah pendampingan dan juga dukungan dari keluarga gitu yang paling penting. Jadi memang menambahkan sedikit gitu ya dari dokter, dinamikanya memang untuk lansia gitu ya agar tidak mengalami hal seperti tadi. Sebenarnya kakek saya juga mengalami hal itu Dok gitu, curiga gitu. Curiga itu lebih kepada cemas. Jadi setiap jam 10 malam itu dia pasti mondar-mandir. Mondar-mandir lihat udah digembok belum. Jadi dan selalu nanya saya karena saya kebetulan rumahnya di depan rumah gitu ya. Bolak-balik kita satu gerbang gitu. Jadi bolak-balik nanya udah dikunci belum? Belum. Jadi sebelum kita gembok dia akan selalu bolak-balik. Nah, sampai saya bilang udah digembok, tidur aja, baru dia tidur gitu. Baru dia tenang gitu tidurnya. Gitu. Jadi
itu kan bentuk kecurigaan juga Iya. ya, tapi selama kita masih bisa menutupi faktor resiko itu, sebagai keluarga kita bisa memberikan pendampingan secara emosional terutama, karena walaupun kita mendampingi hanya sekedar ingetin makan aja, tapi nggak ada attachmentnya atau apa kelekatan secara emosional, tentu juga nggak membawa perubahan yang bagus itu. Tapi dengan pendampingan yang betul-betul kita hadir, kita selalu tanya apa ininya gitu, sering bercerita lah gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi kebanyakan juga mereka reflektif gitu ya, suka cerita tentang zaman Masa-masa dulu, mudanya, masa mudanya, iya, dan masa kadang berjaya. iya. Tapi memang nggak dipungkiri usia seperti itu memang suka lupa. Jadi Iya. setiap saya hari Sabtu kan saya nggak kerja, kita nggak kerja gitu kan. Jadi selalu ditanya setiap pagi, nggak kerja ya hari Sabtu. Jadi setiap Sabtu itu nanya hal yang sama sampai saya pernah marah. Tapi itu dia, kita kan Iya. nggak boleh ya sebetulnya Diulang-ulang marah. ya. Iya, Iya, diulang-ulang. jadi hilang sabar juga jadinya dong. Tapi sebenarnya, aduh saya sadar ya namanya orang tua Iya, gitu ya, nggak boleh kita marah, namanya juga penurunan nih. Apalagi pendengaran juga. Jadi jarak 3 meter aja tuh Iya. antara mati, saya harus kenceng ngomongnya gitu. Jadi emang betul-betul kita harus sabar gitu ya menghadapi lansia, karena mereka sudah mulai banyak penurunan ya secara kognitif, kontrol emosinya juga gitu. Jadi kalau saya kenceng, saya takut nih dianggap emosi nggak ya gitu. Jadi kadang ketika kayak gitu ikut tinggi nih jadinya, Iya, dikiranya iya. kita marah gitu, enggak gitu kan. Jadi harus kencang ngomongnya, tapi gimana caranya masih terlihat emosi kita bukan yang marah gitu. Jadi mereka tetap sensitif. sopan Betul, gitu ya. gitu. Oke. Jadi pendampingan oleh keluarga itu yang paling penting, bagaimana mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dari terjadi segi, pada dirinya ya, Mbak ya. pada dirinya itu. Menarik tadi Mbak Astri bilang kelekatan emosional. Ya banyak sekali kita temui lansia-lansia itu sering merasa kesepian. Iya, Ya, betul. nggak ada yang perhatiin, anaknya sibuk kerja semua, walaupun dia tinggal bersama anaknya, Iya. misalnya ada cucunya di rumah. Ternyata misalnya ketika beberapa pasien usia lansia kita tanya tinggal di rumah dengan siapa, serumahnya dengan siapa, ada anaknya, ada cucunya, tapi dia itu kesepian. Nah, kelekatan emosional seperti apa Mbak yang perlu keluarga itu bangun? Bentuknya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan misalnya ketika kita mendampingi lansia? Apakah makan harus selalu bersama atau gimana kelekatan emosionalnya Mbak? Mungkin lebih spesifik biar sahabat jiwa bisa menangkap kelekatan emosional itu, karena ini penting sekali. Banyak sekali lansia Iya. kita yang kesepian gitu, sampai kadang mungkin akhirnya dititipkan di panti jompo kayak karena nggak gitu. sabar Iya, gitu ya betul. menghadapinya. Gimana Mbak? Sebenarnya kelekatan emosional itu bisa dibangun dari dulu sih gitu ya. Kenapa sekarang bisa aja dibangun dari sekarang, tapi maksudnya untuk berikutnya ya, mungkin sahabat jiwa ada yang mungkin orang tuanya masih 50 gitu, buat nanti ke depannya persiapan gitu ya. Jadi memang harus dibangun dari awal gitu. Mungkin kan ada yang hubungannya kurang baik dengan orang tua, itu yang kadang-kadang membuat jadinya punya hidup Jarak. masing-masing jadinya berjarak gitu kan. Nah tapi kalau sudah terlanjur, sudah lansia ini bagaimana caranya itu tadi, mungkin lebih sering bukan hanya hadir secara fisik tapi juga secara bentuk emosinya itu ya, mendengarkan terutama betul-betul kita misalnya kakek mau apa hari ini, lagi mau apa gitu. Maksudnya lebih ke betul-betul hadir, bukan hanya hadir temenin misalnya di samping cuma duduk sambil main HP, kan nggak betul-betul terjadi interaksi. Jadi memunculkan kelekatan emosi dengan interaksi tadi. Berarti harus menyengaja, pendampingnya harus menyengaja mendekati gitu ya Pak Dokter ya misalnya. Betul. Gimana? Meluangkan waktu. Meluangkan waktu, Meluangkan waktu dan emosional tadi. Jadi salah satu trik ya untuk apa ya istilahnya, hadir secara fisik maupun emosional adalah adanya satu kegiatan yang antara anak dan orang tua itu bisa istilahnya dilakukan secara bersamaan. Contoh misalkan kalau kakek dan mungkin orang tuanya ayahnya ya dan anak cowoknya misalkan, contoh memperbaiki, kan bisa kalau udah lansia itu dia kreatifnya banyak ya, kayak mau perbaiki
rumah, jadi hal-hal Malah yang keluar semua ya dok, kreativitasnya itu yang Iya, sebelumnya jadi sempat dilakukan misal. perbaiki gerbang kayak apa itu, jadi colokan ya, diperbaiki semua. hal yang nggak rusak jadi Diutik-utik. jadi ikutin jadi malah rusak sebenarnya. Ya itu Iya, jadi ya ikut hadir, jadi misalkan mau perbaiki apa kayak pintu, ya sambil ditanya sambil ngobrol apa itu yang dibutuhkan ya, saya bisa bantu ambilkan apa seperti itu. Jadi kita hadir dari sana, tidak hanya mungkin kalau kita kurang waktu dan yang saya bilang mungkin kita bisa aja menyiapkan paku, Pak saya sudah taruh di sana, nanti silahkan dipakai gitu. Tapi kalau kita tadi menemani sambil ngobrol mengerjakan sesuatu itu tadi ikatan emosional anak dan orang tua semakin dekat seperti itu. Iya. Jadi itu yang salah satu trik ya. Mungkin kalau yang perempuan tadi mungkin masak ya. Iya, Jadi ada suatu tidak selalu ada event tertentu ya. Mungkin masak makanan untuk makan malam seperti itu. Anak perempuan dengan ibunya bisa mungkin dalam satu dapur ya, walaupun tidak semuanya dia libatkan, tapi setidaknya kita hadir di sana. Iya, jadi membangun kedekatan emosional itu dengan meluangkan waktu, tidak harus kita pergi-pergi, apalagi udah lansia ya. Kadang kan orang kesannya kan harus pergi kemana, nggak perlu ya Pak Dokter ya. Jadi cukup dengan hal-hal sederhana di rumah, kemudian kita membersamai, menemani dan sama diajak ngobrol tadi ya, mungkin ngobrol-ngobrol ringan, biar keluar ceritanya, mungkin seperti itu. Okay. Baik Pak Dokter, kemudian usia lansia, usia yang rentan secara fisik maupun mental. Tanda gejala apa sih Pak Dokter yang biasanya menunjukkan bahwa lansia ini sudah butuh bantuan profesional, lansia yang kita dampingi ini? Gimana? Ya, tentunya tadi jadi pasien lansia itu kan sangat rentan ya terhadap depresi ya, karena usia seperti lansia ini pertama memang dari perjalanan hidup atau dinamika hidupnya dia akan ditinggal oleh anaknya kan secara dinamika. Jadi dia akan sering kesepian ya. Nah, coba kesepiannya seperti apa? Apakah lansia ini tidak boleh ditinggal atau seperti apa? Tentunya tadi sedih berkepanjangan ya, sampai fungsi activity daily livingnya jadi terganggu, kayak jadi nggak mau makan ya, terus kayak merawat dirinya kayak mandi sudah tidak mau ya, terus apalagi ya tadi makan, mandi, dan mungkin bersosial sudah menarik diri. Nah ini jadi untuk sosialnya itu menarik diri itu merupakan salah satu tanda yang cukup kita berikan atensi ya. Jadi bilangnya saya mau di kamar aja. Kadang juga keluarga atau anaknya juga mendukung, udah di kamar aja. Gitu. Iya. Biar lebih tenang, dia disuruh kamar aja. Iya. Orang tuanya nggak usah keluar-keluar, nggak pusing gitu Iya, ya. Gimana mungkin orang tua ya, ini? Betul. Jadi kita itu merupakan satu tanda ya. Terus yang kedua tadi gelisah atau agitasi. Nah, bisa dengan teriak-teriak atau dengan ada perilaku yang tadi merusak ya. Itu perlu kita berikan atensi. Dan yang mungkin kalau halusinasi dan atau waham tadi, kecurigaan yang berlebih, itu sudah sangat wajib, sudah pasti kita harus bawa ke profesional kesehatan mental. Seperti itu. Baik, berarti sahabat jiwa, jelas sekali ya Pak Dokter menyampaikan jika sudah ada tanda-tanda penurunan kemampuan activity daily living seperti tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau merawat diri, kemudian tidak mau bersosial, berarti bisa dibawa ke vaskes terdekat ya Pak Dokter ya. Mungkin nanti akan diberikan rujukan untuk ke Rumah Sakit Mutiara Sukma, begitu, untuk bertemu dengan dokter spesialis jiwa ataupun dengan psikolog untuk diarahkan selanjutnya bagaimana merawat lansia tersebut ya. Apakah memang sudah ada gangguan secara mental atau masih bisa diterapi secara psikolog gitu ya Pak Astri ya. Kalau misalnya kondisi-kondisi lansia yang masih bisa diberi terapi psikologis yang bagaimana Mbak biasanya? Tentunya pasti yang masih masih bisa diajak ngobrol ya. Nah kalau sudah seperti yang dokter sebutkan tadi, memang harusnya ke dokter dulu, psikiater dulu berarti ya Pak ya? Betul, tapi jika sudah mulai menurun
gejala-gejala tadi sudah mulai berkurang, bisa kita melakukan pendampingan juga. Tapi lebih ke pendampingan keluarga sih, Mbak ya. Karena kan keluarga ini yang sangat mempengaruhi kondisi lansia itu tadi, yang bisa menjadi faktor pelindung lah gitu dari gejala-gejala yang muncul itu. Jadi lebih ke keluarga terutama kami. Karena nggak bisa sendiri ya lansia menjalani pengobatan tersebut, kemudian terapinya harus keluarga care juga. Ya, apalagi terapinya mestinya jangka panjang ya Pak Dokter ya? Ya, tentunya untuk nanti kondisi lansia. karena terkait dengan kondisi istilahnya gejala psikotik ya, jadi perlu waktu di sana, pengobatan kronis bisa dibilang. Jadi harus keluarga harus siap untuk mengantar ya. Harus aktif ya apalagi kalau udah gejala berat, keluarga tidak mendukung, ya akan sulit ya untuk perbaikan gejala. Baik, Pak Dokter dan Mbak Astri, ini ada yang menarik yang tercetus di pikiran saya terkait dengan banyaknya orang yang kadang orang tua yang dititipkan di panti jompo ya. Kadang-kadang banyak alasan, kadang dari anaknya, daripada orang tua saya tidak ada temannya di rumah, tidak ada yang merawat, jadi titipkan di panti jompo. Tapi banyak juga yang memandang itu jadi kok bisa tega sih nitipkan orang tuanya di panti jompo gitu. Kalau menurut Pak Dokter dan Mbak Astri nih, bagaimana dengan menanggapi kondisi seperti itu ketika menitipkan orang tua di panti jompo itu? Ya, jadi sebenarnya fenomenal ya. Dilema kan. Di satu sisi mungkin keluarga dengan gejala yang berat tentunya tidak bisa menangani kondisi pasien yang gejala sudah berat mungkin ya, dengan gelisah ya, sampai tadi ada merusak barang di rumah seperti itu. Cuma kalau dari saya pribadi tentunya yang terdekat kunci itu adalah keluarga sebenarnya ya. Apalagi selama anaknya masih ada ya, selama keluarga anaknya masih ada, sebisa mungkin ya kita sendiri, karena kan dirawat sendiri sebenarnya. Iya, dulu waktu kita kecil kan orang tua kita yang merawat ya. Kalau sudah besar tentunya secara secara moral gitu ya. Secara moral kita akan mempunyai insting ya untuk balas budi gitu ya. Walaupun bagaimanapun kita tidak bisa membalas kebaikan kita yang sudah telah diberikan oleh orang tua kita. Tentunya yang di panti jompo mungkin yang pertama adalah keluarganya sudah sudah menikah di luar daerah gitu, tidak ada yang mengakomodir di rumah seperti itu. Tapi kalau memang sudah ada keluarganya, ya sebisa mungkin harus bersama dengan keluarga, karena bagaimanapun tadi ikatan emosional dengan pembantu atau istilahnya ya, pengasuh perawat lansia ada kan, perawat lansia sekarang banyak ya pengasuh lansia itu, apalagi dengan anaknya yang notabene super sibuk ya, jadi ya itu dialihkan ke pengasuh seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya selagi kita masih ada waktu ya, di sana kita berbakti ya ke orang tua. Ya, birrul walidain. Gitu kalau kita. Gimana Mbak Astri, kalau Mbak Astri? Pro kontra sih ya. Dari sudut pandangnya Mbak Astri. Masih pro kontra menurut saya. Maksudnya kadang-kadang kan kita melihat lagi kembali ke kondisi dari keluarga atau anak sendiri. Maksudnya biasanya sih di kota-kota besar ya fenomena ini. Maksudnya dengan kesibukan anaknya gitu ya, belum dia mengasuh anaknya sendiri gitu, dia harus dititipkan, harus merawat orang tuanya gitu. Jadi mungkin akhirnya pilihan terakhirnya adalah dengan panti jompo misalnya. Tapi menurut saya yang penting adalah walaupun panti jompo atau di rumah, yang penting adalah itu tadi, kelekatan emosional dulu. Artinya orang tua tidak merasa dibuang oleh anaknya gitu. Maksudnya orang tua diberikan pemahaman bahwa misalnya kenapa akhirnya anaknya memilih panti jompo, di panti jompo seperti apa, karena apa, kondisinya seperti apa. Jadi kalau orang lansia bisa menerima, kalau menurut saya nggak masalah sih ya gitu. Tapi kalau betul kata Dokter Rizky juga, memang paling bagus adalah dengan bersama keluarga. Tapi kan kita nggak tahu kondisi juga ya, dan kita tidak berhak menghakimi gitu ya. Tapi yang jelas itu tadi, yang penting bagaimana mengkomunikasikannya. Jadi
tidak merasa terbuang ya, akhirnya muncul tadi akhirnya depresi, waham segala macam gitu kan. Itu yang ingin kita kurangi kan, hal seperti itu. Jadi dimanapun berada, yang penting kondisi mentalnya bagus, baik, silahkan gitu. Dan mungkin sebelum keluarga itu mengambil keputusan menitipkan lansia atau orang tuanya yang sudah lansia itu ke panti jompo, harus dilihat-lihat dulu ya panti jomponya seperti apa fasilitas, betul. kemudian kegiatan yang Betul. disediakan itu seperti apa, supaya dia tetap sehat secara mental ya, karena misalnya tidak ada kegiatan, hanya duduk-duduk aja, bisa terjadi regresi ya Pak Dokter ya, lebih cepat ya Pak Dokter malah jadi demensia gitu jadi, berarti. jadi banyak, jadi memang ada beberapa anggapan dari masyarakat itu lansia tidak produktif. Nah, jadi udah bapak atau ibu di kamar aja ya, Di rumah aja, udah di rumah aja diem, nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau saya lebih gampang mengibaratkan sama kayak otot ya, mungkin kalau otot itu, kalau kaki kita misalnya tangan kita nggak pernah dipakai gitu, dia akan mengecil atau atrofi. Sama juga dengan otak. Kalau otak tadi apalagi sudah lansia, tentunya kegiatannya sudah mulai ada penurunan fungsi ya. Jika terus ditekan lagi, dalam arti tidak diberikan kegiatan apapun, ya kemampuan kognitifnya akan semakin menurun seperti itu. Jadi ada yang melarang, jangan seperti ini, semuanya dilarang. Jadi harapannya anaknya itu orangnya cuma diem doang, nonton TV di rumah, habis itu makan, nonton Nggak boleh TV ngapa-ngapain. Betul. Jadi seharusnya berkebalikan, harus diberikan kegiatan karena biar tadi merangsang sel-sel sarafnya biar tidak mengalami regresi tadi, seperti itu. Betul, karena kalau regresi bisa lebih cepat juga untuk demensia ya Dok. Betul. Ya, lebih buruk gitu kondisinya. Betul. Apalagi mungkin dulu dengan latar belakang pasien atau lansia tersebut pekerja ya, pekerja keras, jadi dia sudah terbiasa bekerja, tiba-tiba nggak boleh ngapa-ngapain ya, post-power syndrome ya. Jadi itu yang menyebabkan kegelisahan, depresi atau cemas, sampai dengan gejala psikotik. Ya betul, berarti memang produktivitasnya harus didukung, hanya saja mungkin lebih diperhatikan kehati-hatian. Betul, mungkin ya, mungkin kita bisa mengingatkan kalau misalnya kerja yang berat-berat dikurangi, seperti itu ya. Mbak Astri, gimana sih caranya kita ngomong sama lansia nih, misalnya kan kalau misalnya kan kayak tadi lansianya aktif nih kata Pak Dokter ya, biasa kerja, aktivitasnya banyak, apalagi misalnya yang jenisnya petani, kerjanya berat-berat. Gimana cara kita berbicara dengan lansia itu tanpa terkesan menggurui, padahal maksud kita nih untuk menjaga beliau gitu, supaya jangan sampai, karena misalnya jatuh kan bahaya nih, kalau lansia bisa jatuh resikonya fraktur, patah tulang, bisa pinggangnya mungkin bahkan lebih parah, harus operasinya gitu. Nah, gimana cara kita berbicara dengan lansia supaya tetap kesannya tidak menggurui, tapi menghargai, sehingga dia bisa menerima apa yang kita sampaikan itu dengan lapang dada. Gimana Pak? Agak-agak sulit ini ya Dok. Ngobrolnya tricky banget, karena susah gampang betul. Mungkin ini berdasarkan pengalaman saya aja sih ya Mbak, karena yang tadi saya bilang, saya tinggalnya dengan kakek saya usia 84 tahun, emang kayak anak kecil gitu. Kayak nggak dikasih ini, dia nggak ngambek, tapi kayak merasa kenapa gitu nggak boleh gitu, kenapa kan? gitu aja nggak boleh ya gitu, kayak misalnya pergi jauh-jauh nggak boleh, terus ya nanti kalau nggak balik gimana, nanti kalau jatuh gimana, jadi kita kayak gitu, jadi mengembalikan gitu, biar kenapa kita nggak ngebolehin. Kalau saya seperti itu sih di rumah ya, karena itu tadi trikinya adalah dengan kayak anak kecil, kita kayak menghadapi anak kecil, cuma bedanya anak kecil ini sulit mengungkapkan. Kalau orang tua, kalau kita salah, dia merasa bahwa diabaikan nih, saya nggak dihargai nih gitu. Karena ini kan orang yang dewasa yang sudah dulunya punya power, sedang merasa tidak berdaya, terus sekarang yang pegang power anaknya, jadi kesel pasti di situ. Tapi kalau anak kecil kan bedanya, kekanak-kanakan anak kecil itu adalah saya pengen mengeluarkan energi saya punya kuasa, tapi saya bingung cara menyalurkannya gitu, ya, lewat stimulasi. Nah, kalau ke lansia ini itu tadi, mereka bukan tidak mampu, tapi karena penurunan itu akhirnya
berkurang kan Iya. gitu. Jadi akhirnya saya sih caranya dengan itu tadi, memberitahunya dengan nanti kalau pusing jatuh kayak kemarin bagaimana, nanti siapa yang ini gitu. Jadi lembutnya seperti itu untuk membuat Jadi mereka dikembalikan lagi. Iya. Apa yang kita, kalau dia membantah lah, anggaplah gitu, kita kembalikan lagi gitu ya. Jadi merefleksikan gitu apa yang mereka lakukan kemarin dan itu kurang baik gitu. Itu yang kita sampaikan. Terus juga kebetulan kan kakek saya ini dia membuat jadwal gitu. Jadwal artinya di hari ini dia ke rumah sakit, hari ini dia ke puskesmas, sampai orang puskesmas itu tahu sekali pernah ketinggalan dompet sampai dianterin gitu karena sering sekali. Jadi ada kekhawatiran gitu ya Dok dengan kondisi tubuhnya gitu kan orang tua itu, jadi merasa was-was kan juga. Jadi maksudnya dia punya jadwal dan menyambung tadi dokter bilang bahwa jangan sampai nggak dikasih kegiatan kan, dihalangi gitu. Itu buatlah jadwal gitu ya ke lansia dan kita ikut gitu di situ. Jadi jadwal yang kegiatan apa yang bisa mereka lakukan yang tidak membahayakan dan itu bisa disepakati gitu. Jadi ini ya melakukan ini gitu. Nanti kasih tahu misalnya itu hal yang misalnya jogging kah itu kan keluar. Oke, kalau bisa ditemenin ya. Kalau kita takut ayah kita lupa atau ibu kita lupa untuk balik lagi gitu misalnya. Menarik sekali Mbak ya tentang membuat jadwal kegiatan. Memang peran pendamping itu yang harus ulet mengkomunikasikan, membuat jadwal kegiatan bersama dengan lansia. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini Pak Dokter, menghadapi usia lansia, kita semua akan menghadapi usia tersebut. Kita akan menjadi pendamping, bagaimana kita mendampingi lansia untuk tetap sehat mental tadi sudah kita sampaikan ke sahabat jiwa. Nah, untuk kita sendiri nih Pak Dokter, yang akan mungkin semoga kita diberikan umur yang panjang, kita bisa masuk ke fase lansia tadi dengan kondisi yang sehat. Apa sih yang bisa kita lakukan agar nanti kita bisa menjadi lansia yang sehat mental? Persiapan apa yang perlu kita lakukan Pak Dokter? Ya, tentunya yang pertama adalah kesadaran diri ya, dengan mencari beberapa referensi. Mungkin kita kalau dari kita bertiga nih, kita akan melihat video ini nanti 20 tahun lagi ya. Jadi aduh kebayang nih jadinya. Ya, jadi tadi tilikan diri atau bagaimana bagaimana diri kita, siapa diri kita ya, dan tentunya kita harus mempunyai batasan diri juga karena tadi kalau udah lansia itu fungsinya juga secara kita tidak sadari kegiatan-kegiatan juga kita harus kurangi juga ya, terkait dengan performance dari fisik kita juga terbatas ya. Jangan sampai tadi aktif bekerja besok sakit kan, yang repot juga bakal keluarga seperti itu. Jadi kita harus saling mawas tadi, sekarang kita melihat sampai seberapa kemampuan kita saat ini seperti itu. Terus yang kedua adalah tentunya saling menjaga komunikasi di keluarga, ini paling penting ya. Jadi jangan ketika kita sudah tua kita baru mencari. Jadi kita kelekatan atau attachment itu ya ketika kita masih segar bugar ya, kita ajak anak kita bermain tadi secara tanpa diperintah pun nanti anak kita akan perhatian dengan kita. Jadi sejak dini itu kita sudah membina atau membangun kelekatan itu. Baik. Kalau Mbak Astri gimana Mbak Astri? Setuju sih. Langsung nyaman setuju. Satu kata. Yang penting itu betul. Kita menyadari kondisi diri kita, mempersiapkannya tentu secara fisik mungkin dengan rajin olahraga. Penuaan itu pasti, tapi bisa diperlambat gitu. Jadi secara fisik kita tetap berolahraga, menjaga kondisi tubuh dengan baik dengan makan yang teratur, juga tadi membangun hubungan baik dengan keluarga dan tentunya menyadari diri kita sendiri gitu. Supaya nanti kita bisa menjadi lansia yang tetap produktif, yang mampu secara sosial ya, tanpa mengalami gangguan-gangguan mental yang sampai kita butuh misalnya harus dirawat dan sebagainya ya. Baik sahabat jiwa, tidak terasa perbincangan hangat kita ini sudah mendekati akhirnya. Saya Aditya Rahma beserta kru Bincang Jiwa yang bertugas mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di episode Bincang Jiwa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.